Di penghujung akhir tahun 2024, bencana hidrometeorologi dan geologi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Sejak awal tahun, kemarau panjang tak kunjung usai melanda. Kini, musim penghujan tiba. Perubahan cuaca ini patut diwaspadai karena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor pun seperti tamu rutin yang kerap datang. Seperti banjir bandang dan longsor yang menerjang desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Minggu 3 Desember lalu. 11 korban dinyatakan hilang. Sebelum peristiwa terjadi, pada malam sebelumnya hujan yang cukup deras melanda desa tersebut. Puluhan warga yang selamat kini mengungsi di beberapa posko pengungsian. Salah seorang korban, Alexander Silaban, kehilangan 2 orang anak kandungnya akibat bencana ini. Tolonglah usahakan anakku sama beruku dapat. Kelas berapa anak tulang itu? Kelas 1 SD, yang laki-laki, yang perempuan kelas 4. 4 SD tulangnya. Material longsor yang membawa bebatuan besar menjadi tantangan tim SAR gabungan dalam mencari korban. Selain menurunkan anjing pelacak, sejumlah penyelam dikerahkan demi menemukan para korban. Mereka menduga korban terseret banjir bandang hingga ke Danau Toba. Tim juga akan menurunkan penyelam dan juga menurunkan aqua dari posar Parapat Danau Toba dikarenakan indikasi material longsoran sampai ke Danau Toba dan kita curigai apakah ada korban juga yang terseret sampai ke Danau Toba. Demikian. Melalui pantauan video pesawat nirawak milik organisasi aktivis lingkungan di Danau Toba, terlihat adanya perbukitan yang gundul. Dari lokasi ini terbentuklah aliran menuju desa Simangulampe. Akibat penerbangan liar atau penggundulan hutan inilah, air tidak bisa lagi ditahan. Faktor ini diduga menyebabkan banjir bandang. Tak hanya banjir dan longsor, bencana geologi berupa erupsi gunung berapi pun terjadi di awal musim hujan ini. Minggu 3 Desember 2023, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat meletus. Ledakan Gunung Merapi terdengar sangat keras dan mengakibatkan hujan batu hingga ke permukiman warga yang berada di kaki Gunung Merapi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkap hingga Selasa malam, jumlah pendaki yang meninggal dunia mencapai 23 orang dari total 75 pendaki. Adapun 52 lainnya berhasil diselamatkan. Sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun, walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka karena kena lapili. Lapili itu sejenis kerikil-kerikil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir dan lain sebagainya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut, sebelum terjadi erupsi telah mengirimkan peringatan peningkatan status waspada pada 1 Desember 2023. Betul, untuk rekomendasi kami selama status level 2 Marapi itu tidak beraktivitas di daerah 3 km dari kawah atau puncak. Dan untuk laporan evaluasi sendiri kami mengirimkan laporan evaluasi itu 2 minggu sekali untuk level 2 atau gunung api status waspada. Tanggal 1 Desember itu kami sudah tanda tangan pengiriman, kemudian tanggal 2 disebarkan ke stakeholder. Tragedi Gunung Merapi memunculkan tanda tanya, sebab saat menjelang erupsi ada 75 pendaki sedang menuju puncak. Padahal status Merapi berada di level 2 atau waspada. Nggak boleh sampai puncak karena radius 3 km itu sudah avoiding gitu, dan tidak boleh mendekat lagi karena statusnya adalah waspada level 2. Nah, kalau tetap informasi sudah tahu ini gunung status waspada level 2, petugas posko pendakian tahu, apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak, hanya radius 3 kilo dari puncak.
Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut, Gunung Merapi termasuk salah satu gunung api yang sulit diprediksi gejala letusannya. Tingkat kesulitan tersebut yang menjadi alasan PVMBG menetapkan status aktivitas Gunung Merapi berada di level 2 sejak tahun 2011. Sifat erupsi gunung yang sulit diprediksi ini diperparah dengan fakta alat sistem monitoring gunung yang telah dicuri sebanyak 2 kali. Hal yang sepatutnya tidak dilakukan mengingat dampaknya bisa mengancam warga sekitar gunung seperti kini saat erupsi gunung terjadi. Setelah meletusnya Gunung Merapi di Sumatera Barat, 2 gunung berapi lain yakni Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Warga sekitar gunung tersebut disarankan meningkatkan kewaspadaan. Untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana hidrometeorologi dan geologi, mitigasi bencana pun harus dilakukan. Adapun mitigasi bencana saat terjadi banjir di antaranya, jika sedang berada di dalam rumah atau gedung, pantau cuaca dan ketinggian air. Jika ada himbauan mengungsi, segera mengungsi. Carilah tempat tinggi dan aman. Jangan melintasi air berarus, hati-hati terhadap lubang dan gorong-gorong. Jangan menyentuh tempat melekatnya kabel listrik. Jika dalam perjalanan, jangan menerobos air yang berarus. Bila ketinggian air meningkat, segera keluar dari kendaraan, bergeraklah ke tempat aman. Mitigasi bencana saat terjadi tanah longsor. Segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Berlindunglah ke tempat yang aman dan jangan mendekati daerah longsor karena longsor susulan masih mungkin terjadi. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Karena beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor. Segera mengungsi jika kondisi di sekitar tempat tinggal kita membahayakan. Mitigasi saat erupsi gunung terjadi. Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api, gunakan kacamata pelindung. Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh. Sebagai negara yang berada di garis ekuator serta pertemuan antar lempeng benua, Indonesia tak bisa menghindar dari ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi. Seringkali terjadi bahkan tanpa absen, banjir dan tanah longsor seharusnya bisa dicegah dan dikurangi dampaknya dengan pengetahuan mengenai mitigasi bencana.